Kisah selalu ada hikmah. Balik lagi bareng dengan Bang C dan juga Bang Landak. Dan kali ini kau pengen dengerin bacaan Al-Qur'annya Bang Landak. Sebelum kita lanjut dengarkan kisah dari Bang C tadi ya. Bang Landak boleh Bang bacain ayat-ayat Al-Qur'an Bang? Siap, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Tadi dibacakan oleh Bang Landak, Quran surat ketiga Ali Imran ayat 104, betul ya? Masya Allah, bahwa adalah sebagian dari kalian yang menyampaikan kebenaran, kebaikan, dan juga mencegah kemungkaran. Dan mereka sudah melakukan itu, yang mungkin tadinya dipandang negatif, tapi ternyata Masya Allah sudah melakukan itu, Alhamdulillah. Dan kita akan lanjutkan tadi ya, kisah pendirian ini semua dari Bang C tadi ya. Gimana tadi selanjutnya Bang? Ya, jadi juga berawal juga dari yang tadi surat Al-Imran itu. Jadi ketika Allah itu menyuruh kita nih umat muslim itu untuk berdakwah, untuk menyerukan amal ma'ruf nahi munkar, bukan hanya di tempat-tempat yang tadi saya bilang di masjid, di kajian-kajian ilmu, tetapi teman-teman yang di bawah, yang di jalan juga mereka punya hak untuk masuk surga. Mereka punya hak juga untuk mendapatkan hidayah. Nah, jadi berangkat dari ini, saya juga ingin menjadi orang-orang tadi, yang orang-orang yang beruntung yang di surat Al-Imran itu. Ada teman-teman yang menyokong, mendukung, mensupport. Alhamdulillah dimudahkan urusan oleh Allah. Alhamdulillah dibukakan pintu hati teman-teman juga. Awal-awal tadi ya pengajian-pengajian, misalnya saya ajak bagaimana sih tata cara wudhu. Kalau ada yang mau, Bang, saya pengen belajar ngaji lagi, Bang. Iya, itu juga saya penasaran tuh. Jadi kegiatannya apa aja tuh selain kumpul ngaji itu kan? Ada apa aja tuh kegiatannya kalau di magang? Iya, tiap hari Ahad malam Senin itu ada misalnya pengen belajar tahsin. Belajar tahsin, alif ba ta. Ada jadwal rutinnya berarti. Ada jadwal rutinnya, terus belajar tauhid, bagaimana pengenalan Allah biar lebih dalam Dan lagi. di jalan tuh ya, di tongkrongan. Di tongkrongan. Iya. Alhamdulillah. Dan itu sudah dimulai dari 2022 sampai sekarang masih terus berjalan 4 tahun ini. Dan sekarang yang mengetuai adalah Bang Landak. Udah berapa banyak yang ikut ngaji ini dari teman-teman anak-anak? Kalau jumlah sih kita nggak terlalu menghitung-hitung ya. Tapi ketika awal tuh memang di Pangkalan 2 ya pada waktu itu. Nah di situ kita mulai ya nongkrong bareng teman-teman, ngobrol masalah Islam gitu kan. Iya. Ya sama tadi pola pikirnya, karena tetap di dalam diri hati manusia tuh ya fitrahnya punya naluri berketuhanan gitu ya. Iya betul. Nah kita nongkrong di sini dia mau gitu. Tempatnya agak jauh, kita bikin lagi di situ. Jadi adalah di sana tuh ada magang Pangkalan 2, ada magang Pangkalan 5. Jadi ada beberapa titik tuh. Iya. Ada magang Cibitung Bergerak, ada juga magang squad Bojongkulur. Jadi saya nggak pernah ngitung-ngitung jumlah, yang penting ini anak-anak mau ngaji aja. Aktif ya, mereka mau ikut aja udah Masya Allah. Iya. Dari yang akhirnya ikut belum bisa ngaji atau belum ngerti apa-apa, sekarang udah ikut bantu ngajarin temennya udah ada. Iya. Gitu. Udah ada juga ya. Alhamdulillah. Ada ya beberapa teman ya tadi di pas kita mau berkembang tadi kan. Karena kalau saya sendiri juga repot, harus mengurusi beberapa kolam-kolam kajian gitu. Akhirnya ada teman-teman yang partner-partner saya lah gitu. Mereka mengurusi, ada yang ngurusin di Bojongkulurnya, ada Pangkalan 5 gitu. Walaupun kita tetap membersamai, tapi di sana itu udah siap nih, malam ini ngaji, ininya udah disiapin, ini udah siapin gitu lah. Wah, menunjukkan berarti antusiasnya tinggi ya. Alhamdulillah. Dan ngadepin stigma negatif dari orang-orang di luar yang sebetulnya kenal juga enggak, langsung ngecap negatif aja. Ngadepin itu semua gimana, Bang? Ya, kalau bagi saya sih, kalau emang ini adalah kebenaran dari Allah, dakwah, saya lagi udah nggak memandang omongan-omongan dari makhluk, dari manusia. Ada orang mencibir begini dan begitu, mau cari panggung, mau cari uang dan lain sebagainya. Wallahi, saya bilang begini, ini saya dakwah di magang itu tidak ada tim support dari manapun. Bahkan kita sampai punya berapa duit?
5.000, 10.000, kita patungan buat beli gorengan, buat beli air dan lain sebagainya. Buat anak-anak yang penting pada ngumpul, ada jajanan. Iya betul, yang penting, jadi mereka itu, kalau saya bilang kalau ngajak teman-teman, jangan bilang ngaji, bilang aja ngopi. Ngopi, ngopi, ngobrol perkara iman, perkara Islam gitu ya. Ngopi ya emang ada kopinya, walaupun kopi-kopi rencengan gitu ya. Dan itu bagi saya tadi dibilang ketika saya itu berdakwah itu karena lillah, karena Allah. Jadi tidak peduli lagi omongan orang dan lain sebagainya. Ngomong apa juga ya. Kalau saya sibuk dengan omongan kanan kiri, jangankan saya, Rasulullah pun diomongin. Betul, apalagi kita. Apalagi kita. Bagi saya itu ketika saya itu lurus karena dakwah karena Allah, yang lain bagi saya pinggirkan. Masya Allah. Anak gimana nih Bang? Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu tuh, mandang-mandang? Ya, ada ya beberapa. Tetap. Gimana nyikapinnya berarti? Ya biasanya kalau kita kan begini ya. Dulu aja ketika kita maksiat diomongin orang, kita udah cuek nih. Betul juga ya. Sekarang kita ya alhamdulillah mulai bahasanya hijrah gitu. Kita mau belajar Islam diomongin orang ya. Ya apa yang ngaruhnya gitu. Kedua kalau kita lihat ya. Nabi kita Rasulullah ketika dia di Taif bagaimana ya? Dia dikatain gila, ditimpukin, lemparin batu kan sampai giginya tanggal dan segala macam. Itu sekelas Rasulullah gitu. Lah kita siapa gitu. Nah, itu juga. Dan ada juga sahabat ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu jadi khalifah kan, dia diomelin sama seorang nenek-nenek nih. Iya. Ibu-ibu gitu lah bahasanya. Dan selagi itu kebenaran beliau terima. Iya. Itu ngomong prajuritnya tuh protes gini kan. Ya khalifah, kenapa? Itu diomelin ibu-ibu diam aja. Justru malah dikasih hadiah. Kenapa kau beri hadiah? Kalau omongan dia benar, itu nasihat buat saya. Gitu. Kalau omongan dia salah, dia lagi ngambilin dosa saya. Gitu. Betul. Kalau sudah pakai kacamata iman, berarti semuanya nggak ada ruginya. Keren banget, Masya Allah. Ini sesuatu yang mungkin kita nggak kepikiran, tapi ternyata ada insight luar biasa dari perjuangan mereka. Penasaran terus obrolan bareng dengan mereka? Jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Kita harus tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup kita mau kemana.